Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Januariski Ramadan, NIM 0563424401 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini, saya akan mempresentasikan secara singkat identifikasi guna lahan di Kota Bandung. Sebelum saya menjelaskan materi utama, izinkan saya menjelaskan latar belakang mengapa laporan ini dibuat. Yang pertama, kota mengalami pertumbuhan dan transformasi. Dasar ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Doxiadis pada tahun 1968, yang mana disebutkan pula bahwa transformasi lahan itu dilaksanakan secara bertahap. Kemudian, dampak apa yang kemudian dapat timbul dari ketidaksesuaian pengelolaan lahan. Kemudian, diperlukan pula pengidentifikasian lahan untuk penggunaan yang lebih optimal dan juga efisien. Konsep transformasi kota. Pada konsep ini terdapat 4 tahapan yang juga dikemukakan oleh Doxiadis, yang mana tahapan ini menilai tingkatan efisiensi penghuninya. Yang pertama ada penetrasi, yaitu penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang lebih transparan. Kemudian invasi, yang merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi yang sudah kita sebutkan tadi, namun masih belum mendominasi fungsi lama. Kemudian ada dominasi, yang menunjukkan perubahan dominasi proporsi dari segi fungsi, dari fungsi lama menuju ke fungsi baru. Hal ini diakibatkan oleh besarnya perubahan menuju ke fungsi yang lebih terbarukan. Dan terakhir adalah suksesi, di mana terjadi pergantian yang mutlak dari fungsi lama menuju ke fungsi baru. Identifikasi permasalahan. Di Kota Bandung sendiri, terdapat beberapa titik permasalahan yang berkaitan pada penggunaan lahan di kota tersebut. Yang pertama adalah ketidaksesuaian dalam tata ruang. Kedua, efisiensi ruang yang menurun, dampak sosial ekonomi, dan perubahan struktur kota, yang mana kesemua ini akan mempengaruhi setiap proses perencanaan untuk pembangunan guna lahan yang baik dan juga efisien. Kemudian, tujuan dan sasaran survei yang dilaksanakan berdasarkan identifikasi permasalahan di atas. Yang pertama adalah mengkaji kesesuaian guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan, dengan melakukan penilaian variasi dan karakteristik pada kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan agar seorang perencana dapat memahami pola transformasi, sehingga dasar kebijakan ruang kota yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Wilayah studi yang akan dilaksanakan pada survei kali ini adalah wilayah Kota Bandung, yang mana Kota Bandung sendiri memiliki 6 wilayah, diantaranya Bojonegara, Cibeuying, Ujung Berung, Gede Bage, Karees, dan Tegalega, yang mana di setiap wilayah di Kota Bandung memiliki lahan yang berfungsi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan dalam hal ini khususnya di Kota Bandung. Jenis guna lahan. Guna lahan sering dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan tersebut harusnya merujuk pada aktivitas pada suatu wilayah. Kegiatan-kegiatan penduduk suatu perkotaan dalam memanfaatkan lahan dapat dikelompokkan sebagian besar menjadi blok perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau atau RTH, hutan lindung, dan campuran atau mix. Dan tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi seperti fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan. Kemudian, dari jenis guna lahan yang sudah saya sebutkan tadi, kebanyakan oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai kawasan industri, pemanfaatan industri rumahan, industri besar, taman, hutan lindung, atau kadang sering dimanfaatkan secara multiguna, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dampak yang dapat ditimbulkan apabila jenis guna lahan
tidak digunakan sebagai mestinya, yang pertama adalah akan terjadi ketidakteraturan ruang. Hal ini diakibatkan oleh pemanfaatan yang kurang tepat karena proses perencanaan yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Kemudian, akan meningkatkan kepadatan penduduk. Hal ini dikarenakan pembangunan cenderung dilaksanakan pada satu wilayah tertentu. Dengan kedua dampak yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hasilnya akan menurunkan kualitas hidup bagi masyarakat dan juga penurunan kualitas di lingkungan sekitar. Selanjutnya, metode survei. Untuk mendapatkan hasil survei yang baik, maka penggunaan instrumen yang tepat harus menjadi dasar pemikiran untuk setiap perencana. Kemudian, area target ditentukan sesuai dengan instrumen yang sudah disediakan. Selama kegiatan survei berlangsung, wajib dilaksanakan observasi dan evaluasi untuk mengetahui kekurangan pada data survei. Etika survei. Saat kita akan melaksanakan survei, kita harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, meminta izin pihak terkait. Dalam hal ini adalah orang yang akan kita ambil datanya, dan kemudian kita minta kesediaannya, dan kemudian kita tanyakan apakah orang tersebut mau mengisi survei yang akan kita berikan. Yang kedua, tidak mengganggu warga sekitar. Dan yang ketiga, kita sebagai orang yang menyurvei dan isi survei harus bersifat netral, tidak memandang suku ataupun agama, serta isi dari survei harus memuat materi yang kuat, akurat, sehingga jawaban yang diberikan merupakan jawaban tanpa ambigu atau jawaban telak. Dan tidak kalah penting, bagi seseorang yang akan melaksanakan survei, wajib berpakaian sopan, mengenakan identitas diri, baik ID card ataupun alma mater universitas. Nah, sampailah kita pada akhir slide presentasi. Sebagai penutup, di sini saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, identifikasi guna lahan sangat penting untuk proses perencanaan. Kemudian, kita harus mendukung setiap perencanaan kota dengan baik agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dari kedua hal di atas, bertujuan untuk membuat pembangunan ruang kota menuju ke arah yang lebih efisien. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.